興味ない。 Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Video kali ini, Film Area akan menayangkan sebuah alur dari Jepang yang bergenre romance yang berjudul LDK. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik dan lugu bernama Aoi yang harus tinggal satu kamar dengan seorang pria tampan dan populer di sekolahnya yang bernama Susei. Karena mereka tinggal satu kamar, oleh karena itu mereka harus merahasiakannya dari orang lain. Kira-kira apa yang akan terjadi di kamar tersebut? Daripada berkhayal yang tidak-tidak, yuk kita menonton filmnya setelah intro yang lewat berikut. Film ini dimulai dengan memperkenalkan kita kepada Kageyama Susei, seorang remaja laki-laki yang sangat populer di sekolahnya. Tapi meskipun banyak gadis mengaguminya dan ingin menjadi pacarnya, Susei tidak terlalu memperdulikan mereka. Salah satu gadis yang menyukai Susei adalah Moe, tapi tidak seperti gadis-gadis lainnya yang hanya bisa berteriak ketika Susei lewat. Moe bermaksud mengungkapkan perasaannya kepada Susei. Namun sayangnya, ketika Moe menyatakan perasaannya kepada Susei di depan para siswa, Susei pun menolaknya dengan sifat yang dingin. Karena hal tersebut, Moe menjadi malu. Alih-alih menghiburnya, siswa lainnya malah mentertawakannya. Marah melihat temannya dipermalukan, Aoi pergi ke Susei dan memarahinya. Tapi bukannya meminta maaf, Susei malah menggoda Aoi karena dia pikir Aoi juga ingin mengungkapkan perasaannya kepada Susei. Aoi pun marah dengan tuduhan tak mendasar tersebut. Aoi secara refleks menendang Susei sehingga menyebabkan Susei jatuh dari tangga dan kakinya terkilir. Akibatnya, dia harus mengantarkannya pulang. Bagaimanapun, Aoi merasa bersalah karena telah menyakitinya. Namun yang mengejutkannya, ternyata Susei tinggal di gedung apartemen yang sama dengan Aoi. Tak hanya itu, kamar mereka bahkan bersebelahan. Bagaimanapun, setelah Aoi mengantar Susei ke kamarnya, Susei meminta Aoi untuk membuatkan makanan untuknya. Susei mengatakan bahwa kakinya masih sakit karena terjatuh dari tangga. Ketika Aoi memulai memasak, Susei mendekatinya dari belakang sehingga Aoi pun terkejut. Kejadian tersebut menyebabkan Aoi kehilangan fokus. Jadi secara tidak sengaja ia menuangkan terlalu banyak minyak sake ke dalam makanan yang ia masak. Hal tersebut menyebabkan munculnya api yang berkobar dari panci dan mengakibatkan detektor api aktif. Karena hal tersebut, seluruh isi kamar Susei pun menjadi basah. Akibatnya, Susei harus berpindah kamar saat kamarnya sedang diperbaiki. Tapi karena tidak ada kamar yang kosong, Aoi terpaksa membiarkan Susei tinggal di kamarnya untuk sementara waktu. Namun, Aoi merasa sedikit kesal dengan Susei, terutama karena dia berperilaku begitu santai ketika dia berada di kamarnya. Dia bahkan hanya mengenakan pakaian dalam saat selesai mandi. Keesokan harinya di sekolah, Aoi mendengar tentang sepasang siswa yang diam-diam tinggal satu kamar dan dikeluarkan dari sekolah. Berita tersebut membuat Aoi takut, jadi dia mencoba untuk menghindari Susei di sekolah. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa mereka tinggal bersama. Ia pun meminimalkan kontak satu sama lain dengan Susei, agar orang lain tidak tahu rahasia mereka berdua. Tapi rencana itu tidak berjalan lancar saat Aoi menabrak Susei di lorong sekolah. Susei bahkan memberikan kunci kamar Aoi yang tertinggal, tepat di depan teman-temannya termasuk Moe. Karena panik, Aoi menyeret Susei menjauh dari teman-temannya. Kemudian Aoi memberitahu Susei bahwa ia tidak ingin orang lain tahu bahwa mereka tinggal bersama. Melihat hal tersebut, Moe pun menjadi cemburu kepada Aoi karena bisa dekat dengan Susei. Agar tidak salah paham, Aoi pun menjelaskannya kepada Moe bahwa ia menjatuhkan kuncinya dan ditemukan oleh Susei. Sepulang sekolah, Aoi menempelkan peraturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Susei saat berada di dalam kamar.
Tapi saat dia selesai mengerjakannya, Susei pulang dengan membawa seorang teman, yaitu Sato, yang secara spontan memaksa Aoi untuk bersembunyi. Susei melihat kaki Aoi yang sedang bersembunyi di dalam selimut. Dengan sengaja Susei duduk di atas selimut tersebut. Karena tidak tahan ditindih, Aoi pun keluar dari selimut tersebut. Berniat meninggalkan ruangan tersebut, Sato memperhatikan kehadirannya dan bertanya siapa dia. Aoi mengaku bahwa ia adalah tetangga Susei. Aoi pun keluar kamar dan mengunjungi toko kue. Di sana ia bertemu dengan Sanjo-san yang memberinya resep kue. Keesokan harinya, pemilik apartemen mengundang Aoi dan Susei untuk menghadiri pesta barbeque yang akan diadakan minggu depan. Kebetulan, beberapa saat kemudian, Moe datang ke apartemen. Moe sangat kaget melihat Aoi dan Susei bersama. Aoi dengan panik mencoba menjelaskan apa yang terjadi di antara mereka. Seminggu kemudian, mereka menghadiri pesta barbeque. Susei hadir bersama kakaknya yang bernama Soju dan juga Sato. Sementara Aoi membawa Moe bersamanya. Di sini, Aoi berencana memberitahu Moe kebenaran tentang Susei. Tapi sebelum dia mengatakannya, perhatian mereka tertuju pada seorang wanita cantik yang tiba-tiba mendatangi mereka semua. Dia adalah Satsuki, teman masa kecil dan mantan pacar Susei. Suasana pun menjadi canggung, terutama karena Satsuki bersikap dingin pada Aoi. Saat pesta berakhir di sore hari, Satsuki mendekati Aoi saat ia sendirian mengemasi barang-barang ke dalam mobil. Dia memperhatikan bahwa Aoi dekat dengan Susei dan ia tidak menyukainya. Jadi, dia memperingatkan Aoi untuk tidak jatuh cinta kepada Susei karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Tidak peduli bagaimana Aoi mencoba, Susei hanya akan mencintai Satsuki. Aoi memberitahu Satsuki bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Susei. Beberapa hari kemudian, pemilik apartemen yang baik hati tersebut memberikan Aoi 2 tiket ke taman hiburan. Tiba-tiba Susei mengambil tiket tersebut dari tangan Aoi. Susei mengatakan bahwa ia akan menemani Aoi ke taman hiburan. Sepulang sekolah, Aoi terlihat menunggu Susei di taman hiburan. Beberapa saat kemudian, Susei datang dan menyeret Aoi untuk mencoba beberapa wahana di taman hiburan. Mereka berdua sangat senang dan gembira menikmati wahana permainan tersebut. Setelah bermain, mereka memilih untuk bersantai di kafe. Secara tak sengaja, Aoi melihat sebuah poster festival kembang api yang akan diadakan minggu depan. Dia sangat ingin pergi ke acara tersebut. Sayangnya, dia masih belum memiliki pasangan yang bisa diajak ke sana. Mendengar hal tersebut, Susei menawarkan diri untuk pergi bersamanya ke festival, karena menurutnya itu akan menarik. Keesokan harinya, Aoi memutuskan untuk memberitahu Moe tentang perasaannya terhadap Susei. Dia meminta maaf kepada Moe karena meskipun Aoi membenci Susei pada awalnya, namun seiring waktu berjalan, Aoi telah jatuh cinta pada Susei. Dia tahu bahwa Moe menyukai Susei terlebih dahulu, dan Aoi tahu bahwa pengakuannya akan menyakiti Moe. Tapi tetap saja, dia lebih suka jujur kepada Moe daripada menyembunyikan perasaannya. Mendengar pengakuan yang mengejutkan itu, Moe tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Tetapi pada akhirnya, dia mengakui bahwa dia tidak memiliki kesempatan bersama Susei. Bagaimanapun Susei telah menolaknya. Dan yang lebih penting, Moe masih ingin berteman dengan Aoi. Jadi Moe memberikan restu kepada Aoi sambil berjanji bahwa Moe akan mendukung Aoi sehingga Aoi bisa bersama Susei. Dalam perjalanan pulang sepulang sekolah, Aoi dan Susei lewat di depan toko perhiasan yang memajang sebuah kalung di jendela depan. Aoi sangat menginginkan kalung tersebut tetapi tidak punya uang untuk membelinya. Di dalam hatinya, ia berharap Susei akan membelikannya untuk Aoi. Sayangnya, Susei hanya berdiam diri di sana dan kemudian pergi. Setelah mereka tiba di apartemen, mereka bertemu Satsuki yang telah berdiri menunggu di depan kamar mereka. Tapi Susei sama sekali tidak peduli pada Satsuki. Dia berjalan melewatinya dan kemudian memasuki kamar. Satsuki jelas tidak senang karena Susei tinggal di kamar yang sama dengan Aoi. Dia kembali memperingatkan Aoi dan mengatakan akan sia-sia jika Aoi mencintai Susei. Mendengar hal tersebut, Aoi jelas kesal pada Satsuki. Keesokan harinya sepulang sekolah, Aoi bertemu kakak dari Susei yaitu Bang Soju.
yang kemudian bercerita tentang kondisi keluarga mereka yang menyedihkan. Ternyata Susei selalu kekurangan kasih sayang dari keluarganya, dan karena itulah dia selalu bersikap dingin terhadap orang lain. Hanya Satsuki, teman masa kecilnya, yang selalu memberinya perhatian bahkan setelah dia dewasa. Tapi kemudian Soju menghentikan ceritanya dan mencium Aoi. Aoi terkejut dan marah dengan tindakan Soju, karena itu adalah ciuman pertama Aoi. Perilaku mesum Soju akhirnya sampai ke telinga Susei. Susei pun segera pergi ke tempat kerja Soju untuk memukulinya. Setelah itu, Susei bertemu Aoi yang menangis sendirian di taman. Susei meminta untuk berhenti bersikap naif karena itu dapat membuat orang lain dapat dengan mudah membodohinya. Akhirnya, dia berhasil menenangkannya. Mereka bahkan bersenang-senang dan tertawa bersama di taman. Seiring berjalannya waktu, cinta Aoi kepada Susei mulai tumbuh. Sampai-sampai dia mengubah penampilannya dan memotong rambutnya untuk membuat Susei terkesan. Meski begitu, mereka tetap menjaga jarak satu sama lain di sekolah. Tapi suatu hari, Satsuki tiba-tiba menelpon Susei. Entah apa yang diperbincangkan di telepon membuat Susei gelisah. Kemudian, tanpa menjelaskan apapun kepada Aoi, Susei pergi menemui Satsuki. Namun terlepas dari sikapnya, Aoi terus menunggunya pulang. Saat Susei pulang, dia memutuskan untuk meninggalkan apartemen. Tapi tetap saja Aoi ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Susei dan Satsuki. Jadi Aoi mengejar Susei di tengah hujan lebat. Tapi Susei tetap diam dan meninggalkan Aoi dengan perasaan bingung. Keesokan harinya di sekolah, Aoi terkejut melihat Moe berkencan dengan Sato. Namun di tengah kegembiraan mereka menyadari bahwa Aoi tidak seperti biasanya. Dia tampak muram dan Sato mengira itu ada hubungannya dengan Susei. Merasa kasihan pada Aoi, Sato kemudian memberitahu tentang masalah yang terjadi antara Susei dan juga Satsuki. 2 tahun lalu, saat itu Susei dan Satsuki sering bertengkar, bahkan mereka bertengkar di depan Sato. Meski begitu, mereka tetap berusaha mempertahankan hubungan mereka. Tetapi pada malam Natal, Susei tiba-tiba menjadi tidak tertarik pada Satsuki. Dia bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Tentu saja itu membuat Satsuki kesal. Satsuki terus-menerus menelpon Susei, dan saat Susei mengangkat teleponnya, Satsuki mengatakan bahwa dia bosan dengan segalanya. Dia berniat untuk mengakhiri semuanya. Karena merasa bersalah, Susei mencari Satsuki, yang kemudian Satsuki ditemukan sudah tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Susei bahkan masih merasa bersalah terhadap Satsuki sampai saat ini. Setelah mendengar cerita Sato, Aoi memutuskan untuk pulang. Saat sampai di depan kamar apartemennya, Aoi menemukan sebuah kantong kecil yang tergantung di gagang pintu. Yang mengejutkannya, ternyata kantong tersebut berisi kalung yang dia inginkan. Dia tahu bahwa Susei yang telah memberikan kalung tersebut. Karena hal tersebut, Aoi pun menangis. Hari demi hari berlalu, dan Susei pun menyibukkan diri dengan pekerjaan paruh waktunya. Sampai suatu hari, Soju bertemu dengan Susei untuk memberikan nasihat kepada adiknya. Di mata Soju, Satsuki hanya membuat Susei seperti boneka yang bisa dimainkan sesuka hati. Sebagai seorang kakak, Soju ingin Susei tidak lagi merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Satsuki di masa lalu. Soju akan menyelesaikan masalahnya dengan Satsuki dengan syarat Susei harus memperjuangkan cinta sejatinya. Pada saat yang sama, Aoi terlihat mengemasi barang-barang milik Susei. Beberapa hari kemudian, Aoi berencana pergi ke festival kembang api bersama Moe dan Sato. Tetapi ketika bus datang, Moe dan Sato menyuruh Aoi untuk pergi dahulu, sementara mereka akan menyusul dengan sepeda motor. Tapi sebenarnya mereka berbohong tentang hal itu. Faktanya, mereka pergi menemui Susei untuk memberitahu Susei bahwa Aoi sedang berada di festival kembang api. Moe dan Sato pun menyuruh agar Susei menyusul Aoi di festival tersebut. Kemudian Susei pun menyusul ke lokasi festival tersebut. Di sepanjang perjalanan, Susei menyadari bahwa ia juga mencintai Aoi. Di akhir film, Susei akhirnya bertemu dengan Aoi, dan hal yang pertama yang dia lakukan adalah meminta maaf kepada Aoi. Kemudian Susei mengakui perasaannya dan juga mengungkapkannya kepada Aoi. Dan film pun berakhir dengan adegan Susei memakaikan kalung kepada Aoi. Jadi,
Apakah kisah cinta kalian saat di SMA sedramatis ini? Atau mungkin kalian masih belum bisa melupakan mantan semasa SMA meskipun doi sudah menikah dengan orang lain? Tulis komentar kalian di bawah. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.